Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Seliana Heriani, mahasiswa Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari Fakultas Dakwah, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 3. Saya Dewi dari Universitas Selatan Samasiro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi semester 5. Baiklah, di sini kami akan menampilkan sebuah video yang memerankan saya sebagai konselor Saya sebagai konseli. dalam teknik konseling individual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Dewi ya? Silahkan masuk Mbak. Mau sebelah sana atau sebelah sini? Sini aja. Ya, baik. Tadi datang ke sini sama siapa Mbak? Sendiri. Sendiri. Baik Mbak, terima kasih sebelumnya karena sudah datang tepat waktu dan sesuai dengan janji kita. Kalau boleh tahu, Mbaknya tahu dari siapa? Dari teman. Dari teman, oke. Sebelumnya apakah Mbak pernah melakukan teknik kegiatan konseling individual ini? Tidak pernah. Karena Mbaknya belum pernah melakukan teknik konseling individual ini, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa teknik yang perlu Mbak dan saya taati bersama. Kegiatan yang kita lakukan sekarang adalah namanya kegiatan teknik konseling individual, yang mana dilaksanakan atau dilakukan oleh tenaga profesional, yaitu saya sebagai konselor dan Mbak sebagai konseli. Yang kedua adalah ada beberapa azas yang perlu Mbak dan saya taati bersama. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Saya sudah sumpah bahwa saya akan merahasiakan apapun yang Mbak katakan. Apapun itu yang Mbak katakan itu sifatnya rahasia bagi saya. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Saya sudah sangat sukarela kepada Mbak untuk membantu Mbak mengatasi masalah Mbak sendiri. Apakah Mbak sudah sukarela kepada saya? Iya, udah. Terima kasih Mbak. Asas selanjutnya yaitu asas kekinian. Masalah yang akan diceritakan hari ini, hari esok, dan hari kemarin. Jadi tidak perlu ada yang tutupi ya Mbak. Ceritakan apapun itu supaya masalah hari ini akan selesai. Masalah hari ini harus selesai. Karena jika tidak selesai hari ini, maka akan berdampak pada hari esok dan masa depan. Dan yang terakhir adalah asas keputusan berada di tangan klien. Saya tidak memaksakan apapun itu, semuanya berada di tangan Mbak sendiri. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Udah mungkin. Sudah cukup. Baik, selanjutnya kita ke sesi pertanyaan terbuka. Baik Mbak, sebelum kita ke pertanyaan terbuka, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz bismillah. Apa Mbak yang mau diceritakan hari ini? Mungkin tentang kepribadian saya ya, tentang kelalaian, kemalasan saya dalam masa kuliah. Oh, lah masuk kuliah. Banyak kuliah di mana? Di Latansa. Oh, Latansa. Di sana Mbak ada berapa SKS? Untuk semester sekarang itu ada 24. 24. Apa sih yang membuat Mbak itu malas? Apakah merasa sulit dengan mata kuliah tersebut atau ada yang lain? Menurut saya kayak karena sulit dipahami salah satu pelajaran itu, maka membuat saya kayak makin lalai, jadi makan menunda-nunda pekerjaan jadi gitu. ditumpuk-tumpuk gitu ya Mbak? Oke. Ya. Sebelumnya Mbak sebelumnya pernah seperti ini semester lalu mungkin. Nah, pada semester waktu itu Mbak ngerasanya bagaimana dengan semester yang sekarang, perbedaannya? Kayak perbedaan semester sekarang itu cukup berat ya, karena satu sisi kayak terlalu aktif dalam organisasi. Iya. Kalau semester sebelumnya kan belum terlalu aktif di organisasi, jadi kayak menumpuknya tugas itu masih bisa saya kerjakan, tapi kalau buat sekarang kayak benar-benar menumpuk. Jadi nggak ada waktu gitu Iya. ya Mbak? Oh iya. Kalau boleh tahu Mbaknya ikut organisasi apa?
masuk organisasi PIKR ya. Oh. Kalau waktu dulu namanya sih PIKR, tapi kalau sekarang katanya PIKM karena kalau dulu itu maksudnya Pusat Informasi Konseling Remaja ya. Kalau Iya. sekarang buat Pusat Informasi Konseling Mahasiswa. Oh, seperti itu. Dalam organisasi itu mbaknya di bidang apa? Untuk acara kemarin saya megang di bidang humas kayak. Oh, itu kalau Mas tuh pusing-pusing gitu ya, Iya, Mbak ya? soalnya kan kayak waktunya hari libur itu kalau mau ada acara malah buat waktu pembagian surat-surat kayak gitu, bukan buat nyelesain tugas kayak gitu. Kalau menurut saya nih ya Mbak, jadi Mbak tuh kayak harus bisa memprioritaskan kuliah Mbak dulu nih, walaupun emang organisasi juga mungkin sangat penting ya Mbak, kayak organisasi kan Mbak kan sebagai humas nih pasti punya kewajiban yang penuh nih gitu kan. Tidak akan berjalannya acara tersebut kalau tanpa ada undangan-undangan yang humas berikan kan maksudnya. Nah, dalam organisasi tersebut yang Mbak ikuti itu biasanya Mbak selalu terlibat banget gak kan, misalkan kamu nih harus kamu harus hari ini ya selesainya gitu, apakah ada apa sih kayak bagian-bagian sama teman-teman yang lain gitu tuh? Kayak mungkin saya benar-benar terlibat ya karena saya salah satu penanggung jawab humas itu. Oh, penanggung jawabnya. Jadi kayak penanggung jawab harus besar gitu ya Mbak ya? Kan biarkan dari seketuanya ngasih ke saya juga harus ngasih ke anggota-anggota saya. Iya benar-benar. Menurut saya ya Mbak, kalau misalkan seperti itu emang susah sih ya Mbak, mau meninggalkan satu untuk kuliah, satu untuk organisasi, karena itu mungkin antaranya juga pasti waktunya tidak seimbang gitu kan ya Mbak. Kalau boleh tahu Mbaknya kuliahnya setiap hari? Enggak sih, cuma hari Rabu, Kamis, sama Sabtu doang. Kalau misalkan untuk organisasi suka mengadakan rapat? Nah, di hari rapat itu kenapa hari rapatnya itu di hari libur loh, bukan di hari pas kita kuliah gitu. Jadi kan Mbaknya jauh rumahnya dari kampus? Iya, lumayan lah, hampir sejam gitu. Oh, jadi merasa terbebani gitu ya Mbak, karena mungkin jauh gitu tuh ya. Terus hari libur juga gitu untuk istirahat. Kalau misalkan menurut saya ya Mbak, sebaiknya Mbak itu kayak membuat daftar harian. Kayak misalkan Mbak bisa bikin dalam kertas ataupun dalam HP bisa. Jadi kita tuh tulis setiap hari, misalkan satu hari ini tadi kuliahnya hari apa aja Mbak? Rabu, Kamis. Misal hari Rabu ada tugas nih, nah baru Mbak catat di HP kalau nggak di kertas. Habis itu nanti bisa Mbak tempel kalau misalkan di kertas di lemari gitu ya. Kalau misalkan di HP pasti paling di wallpaper gitu ya Mbak. Jadi setiap tugas yang ada itu jangan sampai tumpuk-tumpuk, walaupun emang kita lagi pusing-pusingnya gitu ya sama organisasi, sama kuliah juga capek gitu ya Mbak. Tapi menurut saya sebaiknya Mbak membuat daftar harian gitu. Jadi tugas-tugas di situ Mbak libatin, terus kayak misalkan tugas organisasi juga Mbak libatin, walaupun emang kesannya susah gitu ya Mbak, tapi kalau misalkan Mbak tidak menumpuk-numpuk atau menunda-nunda, pasti itu tidak akan merasa Mbak terlalu capek gitu kan, karena mungkin rasa yang bikin Mbak capek itu dengan tugas tersebut kan, misalkan kayak tugasnya menumpuk, terus proker segala macam dari organisasi itu belum dikerjakan gitu ya Mbak. Jadi menurut saran saya sebaiknya Mbak buat daftar harian gitu setiap harinya, setiap pulang kuliah ataupun lagi waktu senggang gitu kan. Tapi kalau misalkan rapatnya udah hari libur, paling cuma sehari doang kan Mbak, nggak setiap hari libur rapat? Enggak, cuma hari Jumat sama hari Minggu doang. Gitu. Jadi Mbak bisa tuh di hari selain itu bisa membuat daftar harian tersebut ya Mbak. Mungkin ada yang ingin ceritakan lagi? Mungkin itu aja. Gitu aja. Mungkin cukup sampai di sini ya Mbak pertemuan kita hari ini. Semoga Mbak bisa mengatasi masalah Mbak dan jangan tergantung kepada saya, karena semua
keputusan berada di tangan Mbak. Sebelumnya terima kasih banyak ya Mbak sudah datang ke sini. Terima kasih sebelumnya ya Mbak. Maaf pengganggu waktunya. Terima kasih atas sarannya. Saran dari Mbak. Ya, terima kasih banyak ya Mbak ya sudah datang ke sini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri, marilah kita ucapkan wafat alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak sebelumnya. Hati-hati jalan ya Mbak. Mungkin cukup sekian video dari kami. Saya Seliana Heriani. Saya Dewi. Izin pamit undur diri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.